wasallam min al-anbiya'i wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa salihin summa ila ahli masyayikhina wa walidina wa ikhwanina min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samad al-Madani Syekh Muhammad Al-Syarab Bajai Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani Sayyidi Mahmud Amin Sayyidi Jamhuri Sayyidi Juri Sayyidi Asmuni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjangnya umur, sehatnya badan sehingga kita dapat berkumpul lagi di dalam masjid ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bagaimana memperbaiki akhlak kita. Di sini kelanjutannya, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bahagian ketiga. Nah, jadi ini sudah bahagian ketiga. Jadi 1 dan 2 sudah kita pelajari. Nah, ini Napa bahagian yang ketiga, yaitu maksiat batin. Nah, ini maksiat batin, berarti ini kerusakan atau perbuatan yang berada di dalam diri, di dalam batin atau di dalam hati. Nah, di situ. Nah, artinya maksiat batin, yaitu berjauh diri daripada maksiat batin. Maka yang dikehendaki dengan maksiat batin itu ialah tiap-tiap sifat kerusakan dan kecelaan yang dikerjakan oleh hati. Nah, jadi maksiat batin itu ialah tiap-tiap kerusakan yang ada di dalam hati, dan dapat juga dilihat pada anggota zahir. Nah, jadi bila orang itu berpenyakit hati, itu dapat dilihat di dalam anggota zahir. Nah, bunyinya al-zahiru mura'atul batin. Nah, zahir itu cermin daripada batinnya. Nah, bila orang itu ada penyakit hati, itu kalau diketahui daripada zahirnya. Nah, di situ sifat kerusakan batin itu amat banyak. Nah, jadi penyakit yang di dalam hati itu banyak. Nah, tetapi telah disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. Nah, jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, penyakit batin itu banyak. Disebutkan sidin 10 aja, diambil di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Nah, ini kitab 40 hadis. Arba'in itu artinya 40. Nah, situ diambil sidin, di situ ada ujar sidin 10 perkara. Napa-napa yang 10 perkara itu? Yang pertama, syarahut ta'am, sangat luba membanyakkan makanan. Ketujuh, banyak makan. Nah, ini bila orang ketujuh banyak makan, itu bisa mengakibatkan anggota hatinya rusak. Nah, ini kita sangat luba membanyakkan makanan, atau ketujuh banyak makan. Nah, itu. Nah, Nabi Muhammad itu, sidin itu mengatakan, Mujahidin kata baginda Rasulullah, makan jangan terlalu kenyang. Nah, itu contoh sudah. Nah,
jadi kita hati-hati juga. Nah, jangan terlalu kenyang, itu bisa mengakibatkan rusaknya hati. Nah, di situ. Karena menurut orang itu banyak makan, misalnya kita itu menghadami makanan tulak kebenjar misalnya, berjam-jam menghadami makanan sampai lewat waktu maghrib, sampai ke isya menghadami makanan aja, berarti kita itu tertipu. Nah itu akibat makan. Nah itu jangan sampai kita itu sangat suka membanyakkan makanan. Dan yang kedua, syarahul kalam. Nah itu apa? Ketujuh banyak panggil. Nah ini syarahul kalam, ketujuh banyak panggil. Nah, ini hati-hati. Kata Nabi, kata baginda Rasulullah di dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ya Nabi, barang siapa beriman kepada Allah pada hari akhir, falyakul, maka kata olehnya khairan, kebaikan. Nah, kita itu bilangnya beriman kepada Allah, maka udah sini katakan yang bagus-bagus. Nah, amun kata Allah berkata yang bagus, aulias semut lebih baik di diam. Nah itu orang beriman kepada Allah. Jadi dua pilihannya. Nah, amun kita diamanahi oleh Allah sebagai penasehat, katakan yang bagus-bagus. Nah di situ. Maka jangan sampai kita itu membanyakkan banyak pandir. Akibatnya apa? Bisa berdusta, bisa mencela. Nah itu akibat banyak pandir. Dan yang ketiga, ghadat. Nah, ghadat ini orang yang pemarah. Itu penyarikan itu merusak juga maksiat daripada maksiat batin. Bahasa kitanya itu ghadat itu penyarikan atau pemarah. Bila orang itu pemarah, pintu setan masuk. Untung kita ini kan disebutin api aja ada air, ada angin, ada tanah. Untung ada air, disiram oleh air aja. Ada angin, dikipasnya berjauh, tambah pulang disiram. Nah ini orang, jadi kita manusia ini paham bila kita saling makanya apa? Berudu. Nah berudu, sudah berudu tatap sarik, baca sholawat. Nah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dingin jadinya. Nah di situ. Jadi ghadat ini ada di dalam diri kita. Terkadang bisa marah kepada keluarga, kepada anak, itu ujian daripada kita. Jadi bila kita marah, cepat-cepat aja mengambil air berwudu atau membaca sholawat. Nah itu aman sudah. Nah, dan lagi yang keempat, hasad. Apa arti hasad itu? Dengki, iri hati. Nah ini hasad, dengki, iri hati. Nah, ada nyamanan melihat orang sakit hati, nah ini perlu kita jaga. Nah, apalagi kita bertetangga, hati-hati melihat tetangga yang sugih, jangan benci kita, obati rezekinya, yang berisi harta. Bila kita dengki, kita mendoakan terbaik. Nah di situ. Nah ini wajib kita pelajari. Melihat orang nyaman, ada ketujuh. Nah di situ. Nah macam-macam kita dengki dengan seseorang.
Dan lagi yang kelima, bukhlu wa hubbul mal, kikir dan mencintai harta. Nah, ini pemalar lawan hartanya. Nah, di situ. Jadi jangan sampai kita itu pemalar. Nah, bila kita ada kawa dengan harta, dengan tenaga, nah itu membantu orang. Bila ada kawa dengan tenaga, dengan pemikiran, nah itu ampun pemalar kedataannya, berarti orang itu termasuk daripada bukhlu wa hubbul mal, kikir dan mencintai harta. Nah, di situ orang-orang yang soleh itu hampir seberataannya itu kadang pemalar. Nah, itu orangnya pemurah, lawan hartanya pemurah. Bahkan dengan doanya pun dia kadang pemalar. Bila berdoa di zamannya bagi orang banyak, nah, kalau kesan sorangan aja berdoa, ya Allah, mudahan jiran tetangga selamatan, dijauhkan bala. Nah, di situ, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang pernah bertemu ulun ini kita selamatkan dunia akhirat. Itu orang sampai pemalar dengan doanya. Itu orang-orang soleh dan orang-orang yang di atas orang soleh pasti selalu mendoakan, terutama pada jiran tetangganya. Nah, itu berapa jaraknya tetangga itu? Jaraknya 40 ke belakang, 40 ke muka, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu termasuk daripada jiran tetangga. Nah, kita didoakannya. Nah, itu melalui doa. Dengan harta Pak, maka nah, dilihatnya tetangga orangnya ada berduit atau anaknya banyak, dibaginya rezekinya. Nah, itu orang kata pemalar dan kata cinta harta. Dan lagi yang keenam, hubbud dunya, mencintai dunia. Nah, ini mencintai dunia. Nah, ini apa-apa itu dunia. Nah, dan kita mencintai dunia ini macam-macam perkara-perkara yang mengakibatkan kita itu lupa kepada Allah. Nah, akibat kita misalnya terlalu begawi, kada ingat kewajiban kita. Rela begawi aja, kewajiban kita ada. Nah, di situ sembahyangnya ingat kepada Allahnya, apa-apa lagi banyak. Nah, itu. Dan yang ketujuh, hubbul jah, ingin kemegahan atau pangkat. Nah, anak nyaman terus duduk di atas. Nah, ini itu anak nyaman kemegahan dan suka kepada pangkat. Kalau kita ini misalnya jadi RT, hendak jadi pembakal, ada cukup juga jadi pembakal, jadi bupati, itu naik terus. Nah, itu termasuk daripada kerusakan hati juga, kada cukup. Nah, itu perlu juga situ. Dan lagi kedelapan yaitu takabur. Takabur ini sifat sombong. Nah, ini sombong orangnya. Nah, jangan sampai kita termasuk daripada orang yang sombong. Nah, di situ. Dan lagi yang kesembilan, ujub, heran akan dirinya, merasa kelebihan dari orang lain. Nah, di situ. Nah, jadi kita nih di hati juga bangga dengan diri. Nah, di situ. Contoh ini yang paling contoh, misalnya pian daripada hubungan pian mengongkosi anak orang, diongkosi anak sampai anak itu ganal. Imbah sudah ganal anak tadi,
Kada ingat lagi dengan kita yang mengongkosi. Lalu kita ucap, jika kada aku mengongkosi anak itu, kada bakalan jadi yang kayak itu hilang pahala kita selama kita menggandakannya tadi, mengongkosinya sekali ya, karena merasa diri yang mengongkosi. Di situ itu kita jangan sampai merasa diri kelebihan daripada yang lain, itu jangan sampai. Itu. Dan lagi ke-10, riya, mencari martabat di manusia. Ini yang bahaya lagi, riya ini. Bila ada orang kayak itu semangat beribadah, tapi mungkin ada orangnya ada semangat, berarti kita pandang daripada manusia. Riya kita. Bila ada geritik hati yang kayak itu, langsung boleh katakan, ya Allah, ulun ini kada daya upaya melawan ini. Itu pasti itu berjalan terus waktu ada. Apalagi sebagai orang-orang pemimpin doa, pemimpin di masyarakat, sangat banyak merasa nak dilihat orang gitu. Boleh katakan di dalam hati, ya Allah, ulun ini berlindung lawan pian, mudah-mudahan ulun ini kada riya, kada sombong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ. Jadi bila sudah terbiasa kayak itu, ada apa-apa lagi. Inilah daripada 10. Inilah 10 macam sifat kecelakaan yang akan diterangkan dengan ringkas satu persatu. Jadi 10 ini karena diterangkan di dalam kitab yang tipis ini satu persatu. Mulai dari syahrul ta'am, ke-7 makan. Itu. Jadi 10 ini pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita aja lagi menjalaninya. Terkadang demikian ini pasti ada terlintas di dalam diri kita. Cuma kita berikan kepada Allah, ya Allah, ulun ini tiada daya upaya, ulun serahkan lawan Dia. Bila ulun kita salah, ampuni ya Allah. Di situ. Kelanjutannya nanti kita membicarakan tentang syarahul ta'am, ke-7, banyak makan. Ulun ini kan banyak bacaan kebanyakan, kalau bina karena Allah memasukkan jadi sedikit. Jadi memasukkan banyu ke dalam botol itu lembar ikan aja, karena ada bawa sebab penuh. Langsung memasukkan banyu ke dalam botol berkajut, banyak tak buang. Di situ. Kenapa? Kata-kata ulama itu, orang-orang yang arif itu, bila ada yang menuang, pasti ada yang menyambut. Di situ. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita bermanfaat, walaupun belajarnya ada banyak, dan mudah-mudahan kita ada berkahnya mengambil daripada kitab yang juga dikarang oleh orang soleh ini. Di situ. Karena kita kalau membicarakan tentang ilmu akhlak ini harus ada belajar dengan orang yang sudah belajar berkait jadinya. Jadi ada yang mengait, ulun belajar ke guru, guru belajar ke guru, guru belajar ke guru, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آل الأطهار والشامل خيار الذي عبد الله وإفضاله تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا بربك الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك إليه أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد